Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas latihan soal P3K perawat ya. Di kesempatan kali ini kita akan khusus membahas mengenai kompetensi teknis. Sebelum kita masuk untuk latihan soalnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Perawat Online, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Oke, langsung saja kita mulai untuk latihan soal pada kesempatan kali ini. Seorang laki-laki usianya 37 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan batuk dan dahak sukar keluar. Hasil pemeriksaan bunyi ronki pada bronkial kiri bagian posterior. Tekanan darahnya 110/70, frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi penafasan 26 kali per menit. Suhu tubuhnya 37 derajat Celcius. Perawat akan melaksanakan fisioterapi dada. Apakah posisi yang tepat untuk pasien tersebut? Opsi A, tengkurap miring ke kanan dengan kepala lebih rendah dari badan. B, tengkurap miring ke kiri dengan kepala lebih rendah dari badan. C, telentang miring ke kiri dengan kepala lebih rendah dari badan. D, telentang dengan kepala lebih rendah dari badan. Atau opsi E, duduk merangkul bantal. Nah, di soal ini berarti terkait soal postural drainase ya, yang salah satu bagian dari fisioterapi dada. Bagaimana kita memposisikan pasien supaya untuk mempermudah sekret atau dahak atau sputum yang ada pada pasien itu mudah untuk dikeluarkan. Nah, tentunya kita harus melihat dulu di mana letak dari sekret yang ada pada pasien. Bisa kita lakukan dengan melakukan auskultasi untuk mengetahui bunyi nafas tambahan. Masih ingat ya bunyi nafas tambahan yang berhubungan dengan sekret, yaitu adanya bunyi nafas ronki. Nah, di soal sudah dijelaskan, ternyata ada bunyi nafas ronki. Nah, pada area bronkial kiri. Nah, ini ada di bronkial kiri di bagian posterior atau di bagian belakang. Nah, maka kira-kira posisi atau postural drainase yang seperti apa yang bisa kita lakukan kepada pasien supaya dahak atau adanya sputum yang ada di area bronkial sebelah kiri dan di area posterior itu bisa mudah dikeluarkan. Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Jadi, opsi yang paling tepat adalah jawaban dari opsi A ya. Kalau di bronkial kiri, maka kita lakukan posisi pasiennya miring ke kanan ya, kanan. Kemudian karena ini ada di bagian posterior, bagian belakang, maka pasiennya diarahkan tengkurap. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah tengkurap miring ke kanan dan kepala tentunya lebih rendah dari badan supaya untuk mempermudah sputum atau dahak itu keluar dari tubuh pasien. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan usianya 64 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK. Dari hasil pemeriksaan diperoleh data batuk dengan sputum sulit dikeluarkan. Kemudian ada auskultasi ronki. Frekuensi nafasnya 25 kali per menit. Frekuensi nadinya 88 kali per menit. Pasien diprogramkan postural drainase. Manakah tindakan keperawatan yang paling tepat sebelum dilakukan postural drainase pada kasus di atas? Opsi A, yakinkan sebelumnya bahwa tindakan postural drainase belum pernah dilaksanakan. Opsi B, jadwalkan prosedur tindakan 1 jam sebelum dan sesudah makan. Opsi C, kaji toleransi pasien tentang kontraindikasi pelaksanaan tindakan. Opsi D, kaji pengetahuan pasien tentang tindakan yang akan dilakukan. Atau opsi E, anjurkan pasien untuk batuk sebelum pelaksanaan tindakan. Oke, jadi pada soal kedua ini masih berkaitan tentang tindakan fisioterapi nafas ya, yaitu tentang postural drainase. Di mana pertanyaannya di sini adalah manakah tindakan keperawatan yang paling tepat sebelum
dilakukan tindakan postural drainase. Nah, jadi kita sebagai perawat, apa yang kita lakukan kepada pasien sebelum kita melakukan intervensi terkait tentang postural drainase. Nah, hati-hati ya, opsi A, B, C, D, E sekilas kita lihat hampir benar semua, tapi kita cari jawaban yang paling benar ya, yang paling penting yang harus kita lakukan sebelum melakukan tindakan postural drainase. Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Oke ya. Kata kuncinya tentunya kita ambil dari ternyata pasien ini ya. Pasien diprogramkan postural drainase. Kemudian kita lihat pertanyaannya. Tindakan keperawatan yang paling tepat sebelum ya. Jadi sebelum dilakukan postural drainase. Jawaban yang tepat adalah yang opsi C. Nah, kaji toleransi pasien tentang kontraindikasi pelaksanaan tindakan. Nah, ini penting ya. Jadi tidak semua pasien itu bisa dilakukan postural drainase, hati-hati. Nah, pada kondisi tertentu, pasien yang tidak boleh dilakukan postural drainase, misalnya pasien dengan adanya fraktur ya, fraktur di area kosta atau fraktur iga. Kemudian pasiennya dalam kondisi post-obdatorak atau ada abses paru atau tumor, atau pasiennya dalam kondisi pneumotorak atau pasiennya masih dalam kondisi nyeri bagian dada. Nah, itu hati-hati ya. Yang itu termasuk salah satu kontraindikasi untuk dilakukan fisioterapi dada. Bisa juga menjadi salah satunya adalah postural drainase. Jadi sebelum dilakukan tindakan, maka yang kita lakukan adalah kaji dulu terkait tentang kontraindikasi. Kalau ternyata pasiennya tidak ada kontraindikasi, maka tindakan itu baru bisa atau aman untuk kita kerjakan kepada pasien tersebut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan usianya 49 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sulit bernafas, nafasnya terengah-engah. Dari hasil pengkajian didapatkan pasien tampak gelisah, frekuensi nafas 34 kali per menit, adanya penggunaan otot bantu nafas tambahan. Hasil pemeriksaan penunjang menunjukkan adanya serangan asma akut. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Opsi A menganjurkan pasien untuk beristirahat dan membatasi jumlah kunjungan. Opsi B berkolaborasi dalam pemberian oksigen. Opsi C mempersiapkan pasien pindah ke ICU. Opsi D memonitor hasil analisa gas darah. Atau yang E adalah observasi tanda-tanda vital. Oke, soal ini berkaitan tentang tindakan keperawatan. Kira-kira apa tindakan yang tepat pada kasus di atas? Langsung saja kita lihat kata kuncinya. Nah, ini penting ya, kata kunci dari soal ini apa? Nah, kita perhatikan ternyata keluhannya sulit bernafas ya, pasiennya sulit bernafas. Kemudian ini ada nafasnya terengah-engah. Dari hasil pengkajian ternyata diperoleh data ternyata pasiennya juga gelisah, RR-nya meningkat ya 34 kali per menit di atas normal. Kemudian adanya penggunaan otot bantu nafas tambahan. Nah, kalau dilihat dari sini, dari data yang sudah kita dapatkan dari kata kuncinya, maka pasien ini bisa kita simpulkan mengalami masalah keperawatan, yaitu adalah pola nafas tidak efektif. Nah, jadi kita cari tindakan keperawatan yang berhubungan dengan pola nafas tidak efektif ya. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah berkolaborasi dalam pemberian oksigen ya, karena pasiennya sesak, RR-nya meningkat, kemudian ada data terkait tentang penggunaan otot bantu nafas tambahan. Kemudian ditunjang dengan adanya serangan asma akut. Nah, maka segera kita lakukan tindakan oksigenasi. Oke, next kita lanjut soal selanjutnya. Seorang laki-laki di sini usianya 56 tahun dirawat di ruang penyakit dengan keluhan batuk. Dari hasil pengkajian diperoleh data kondisi pasien lemah. Sputum sulit dikeluarkan dan nafsu makan menurun.
Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darahnya 100/80, frekuensi nafasnya 25 kali per menit, frekuensi nadinya 86 kali per menit. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama pada kasus? Opsi A, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. B, bersihan jalan nafas tidak efektif. C, gangguan pertukaran gas. D, pola nafas tidak efektif. Atau yang E adalah intoleransi aktivitas. Oke, jadi soal ini berkaitan tentang menentukan masalah keperawatan ya, atau diagnosa keperawatan. Nah, jadi kita harus tahu dulu ciri khas dari masing-masing masalah perawatan. Nah, kalau kita sudah paham, maka kita akan mudah untuk menentukan apa masalah perawatan pada pasien. Oke, kata kunci dari soal ini adalah, ada pasien di sini keluhannya adalah batuk. Kemudian di sini ada data juga menyebutkan bahwa sputum sulit dikeluarkan, ya berarti pasiennya ada dahak, ada sputum. Nah, maka bisa kita simpulkan kalau ada batuk, ada sputum, maka masalahnya adalah mengarah ke bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, jadi meskipun tidak disebutkan adanya suara nafas tambahan ronki, tapi sudah diwakili dengan adanya sputum. Nah, biasanya kalau sudah ada sputum, maka otomatis apabila kita melakukan auskultasi, maka akan muncul suara ronki di sana. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi B ini. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang laki-laki di sini usianya 57 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dan sedang dilakukan pemberian transfusi darah. Nah, sebanyak 500 mili. Nah, tiba-tiba pasien mengatakan sesak nafas, kemudian dadanya terasa berat dan terlihat gelisah. Pasien memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus dan hipertensi sejak 10 tahun yang lalu. Apakah tindakan keperawatan yang paling tepat dilakukan pada kasus? Opsi A, hentikan aliran transfusi. Opsi B, posisikan tidur semivolar. Opsi C, observasi tanda-tanda vital. Opsi D, berikan infus 15 tetes per menit. Atau opsi E, berikan oksigen dengan nasal kanul. Oke, soal ini berkaitan tentang tindakan keperawatan. Ya. Jadi, kita lihat kasusnya, kira-kira apa tindakan yang cocok pada kasus tersebut. Nah, kita ketahui atau bisa kita ambil kata kunci dari kasus ini, ternyata pasiennya mengalami reaksi transfusi, ya, karena di kasus disebutkan pasien sedang dilakukan pemberian transfusi darah atau sel darah putih ya, sebanyak 500 mili. Nah, Ternyata tiba-tiba pasien mengatakan ada sesak nafas, kemudian dadanya terasa berat dan terlihat gelisah. Nah, ini adalah ciri-ciri pasiennya mengalami reaksi transfusi. Nah, maka apa yang harus kita lakukan ya? Yang harus kita lakukan segera adalah kita hentikan dulu aliran transfusi tersebut ya. Kita matikan aliran transfusinya supaya apa? Supaya untuk mencegah adanya reaksi yang berkelanjutan ya. Jadi jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah yang opsi A, yaitu adalah hentikan dulu aliran transfusi. Nah, baru nanti kita bisa lakukan tindakan selanjutnya sesuai dengan kondisi pasien. Misalnya pasiennya sesak dan apabila masih belum terpasang oksigen, maka bisa kita pasang oksigen dan seterusnya. Jadi, tapi yang paling utama adalah hentikan dulu aliran transfusi pada pasien tersebut. Oke, ini ada info menarik bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian P3K untuk formasi perawat ya, baik yang D3 maupun yang NES. Nah, di sini dari Sakti Institute mengadakan kelas online untuk persiapan P3K perawat, terdiri dari 3 pilihan kelas. Yang pertama ada kelas mandiri. Nah, di sini ada beberapa fasilitas yang ada di layar ini ya, untuk fasilitas dari kelas mandiri, di mana kelas mandiri itu tidak didampingi mentor ya. Jadi teman-teman belajar mandiri
dengan fasilitas yang sudah kami sediakan. Ada latihan soal di sana, ada e-booknya juga, ada beberapa video materi dan video latihan soal. Pilihan kelas selanjutnya adanya kelas ekspres ya teman-teman. Kelas ekspres itu kita belajar dengan didampingi mentor. Nah, di sini termasuk metode privat ya. Semua yang ada di kelas ekspres itu merupakan metode privat, jadi bukan kelas yang banyak pesertanya. Jadi kita metode privat supaya lebih efektif dan efisien dalam pembelajaran. Untuk yang kelas ekspres ini maksimal terdiri dari 4 orang peserta tiap kelasnya. Kemudian ada akses pertemuan online sebanyak 5 kali pertemuan, ada via Zoom dan WhatsApp, dan beberapa fasilitas lainnya yang sesuai yang ada di layar ini. Nah, pilihan kelas selanjutnya ada kelas privat. Nah, kelas privat itu lebih privat, namanya saja privat ya, berarti di sini maksimal hanya 1 peserta. Jadi 1 peserta akan didampingi oleh 1 mentor. Nah, ini benar-benar privat. Nah, jadi 1 peserta 1 mentor. Kemudian ada sebanyak 10 kali pertemuan, ada via Zoom dan juga via WhatsApp, dan ada juga dilengkapi fasilitas dari video YouTube. Dan kemudian ada beberapa fasilitas lainnya sesuai yang ada di layar ini. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek link aja yang ada di deskripsi video ini. Nah, ini ada beberapa testimoni dari alumni kami di P3K Perawat di periode sebelumnya. Ya, alhamdulillah sudah berhasil menjadi ASN. Nah, sekarang saatnya teman-teman untuk mengikuti jejak mereka. Baik, sekian untuk video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat teman-teman semua. Tetap semangat belajarnya, yakin jadi ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.